Halo sahabat investor ataupun trader, kembali lagi bersama gua Rizky DJ dari Panen Aset. Kali ini gua ingin ngebahas isu atau topik yang lagi sedang banyak diberitakan, yaitu tentang resesi global di tahun 2023. Banyak berita-berita yang memuat tentang ramalan resesi di tahun depan. Bahkan ada beberapa berita yang bilang orang-orang menjual harga di bawah pasaran. Ada beberapa yang menjual apartemen di bawah pasaran. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi berita-berita tersebut nanti di tahun depan? Pertama, kita harus menyiapkan dana cash. Dalam era resesi ataupun tidak resesi itu sangat penting. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2002 sampai 2023 itu diprediksi mencapai 5%. Berarti Indonesia bisa dikatakan cukup baik. Tidak ada salahnya kita mempersiapkan dari segala sesuatunya itu dari sebelum terjadi ya. Jadi kita tidak kaget dan tidak panik. Yang kedua, kita bisa menaruh uang kita di aset-aset yang lebih kecil ya resikonya. Kalau resesi itu memang benar-benar terjadi, otomatis kayak di Amerika itu dia selalu menaikkan suku bunganya yang terus akan naik ya. Itu akan mempengaruhi jumlah uang yang ada di luar akan keserap semua ke dalam negaranya mereka tersebut. Jadi para investor di Indonesia dari luar negeri itu akan menarik uangnya dan memindahkan uangnya itu ke seperti aset-aset yang lebih aman ya, misalkan di deposito atau pasar uang atau pendapatan tetap. Itu kan dia akan lebih risikonya kecil dan pendapatannya tinggi karena dari acuan bunga itu. Oke, yang ketiga itu jika kalian ingin menaruh di pasar saham, di sini justru kalau bisa dibilang kalau kalian mempunyai uang yang cukup lumayan banyak. Juga terakhir tuh yang baru di tahun 2020 itu harga-harga saham itu anjlok semuanya. Jadi di sini kalau bisa dibilang kita sebagai investor punya kesempatan yang baik untuk masuk di saham-saham yang memang berfundamental baik. Misalkan kayak contohnya 4 perbankan yang besar ya kan, misalkan ada di BCA, ada di Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Itu bisa. Kemarin pun di tahun 2020 bank-bank tersebut itu benar-benar harganya turun di bawah harga rata-rata pergerakannya tersebut. Dan dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun mereka mendapatkan return sebesar 50-100% dari bank-bank tersebut. Pertama ada Bank Mandiri. Ini kita lihat nih di tahun 2020. Ini saya pakai time frame weekly ya. Jadi satu candle terbentuk dalam 1 minggu. Di time frame weekly di 2020 bulan Maret sampai bulan Mei nih itu terjadi penurunan yang cukup tajam. Dari harga Bank Mandiri itu sebesar 8.000, dia turun sampai terendahnya itu di angka 3.600. Kalian misalkan masuk di sini nih. Kalian jual di tahun ini, di tahun 2022 itu hanya cukup 2 tahun lebih lah ya. Kalian mendapatkan profit sebesar 157% dari uang yang kalian masukkan. Jadi jangan terlalu panik atau terlalu pusing tentang berita-berita resesi. Oke, yang kedua ada Bank BRI. Kalau kalian masuk di tahun 2020 tepatnya di bulan Mei ini, harga terendah dia itu ada di 2.100 sekian. Jika kalian masuk dan kalian tahan selama kurang lebih 2 tahun, tertinggi di Bank BRI itu ada sekitar di harga 4.800. Oke, yang ketiga ada Bank BNI. Itu dia terendahnya ada di angka 3.300 pada Covid 2020. Jika kalian masuk di harga segitu 3.300 dan kalian bisa jual di harga tertingginya Bank BNI itu ada di 9.300, kalian bisa mendapatkan keuntungan sebesar 185% dari modal kalian yang invest ya. Ini hampir 2 kali lipat modal kalian. Terakhir yang keempat ada bank swasta bagus, yaitu Bank BCA. Kalau kalian masuk di 2020 itu dia terendah ada di angka 4.300
Nah, di sini juga ada 4.700. Nih, kalau kalian masuk di angka 4.700 di Bank BCA, kalian bisa menjual di angka 8.500, yaitu sebesar 80%-an profit yang kalian bisa realisasikan. Nah, dari 4 bank tersebut, itu 4 bank yang bisa bertahan di era-era resesi. Banyak berita yang sudah kita baca dan kita sudah lihat. Jadi kalian jangan perlu takut, tinggal kalian atur ulang portofolio kalian dan lebih baik memanage uang kalian. Tadi sudah gua kasih 3 poin penting untuk kita persiapkan resesi jika itu terjadi ataupun tidak. Yang pasti itu terjadi ataupun tidak, pasti kita bisa lewati dan ambil kesempatan ini. Jangan takut jika kalian punya ilmu memanage uang yang baik, pasti akan hasilnya juga baik. Semuanya di sini gua hanya sharing kan ya, tidak menyarankan menjual ataupun membeli dari saham-saham tersebut. Karena ini gua ada analisa saham-saham tersebut sudah melewati fase-fase seperti sekarang, Covid 2008, krisis, itu udah dilewati oleh saham-saham besar yang tadi.